pagi, selamat siang sahabat belajar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobil aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga bisa follow dan like Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, bersama saya Zulfa yang akan memandu seminar online pada siang hari ini. Seperti biasa, setiap hari Kamis siang kita selalu menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi SPD MM-CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, motivator, trainer, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Yang tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Hari ini sangat bahagia karena bisa berjumpa dengan Kak Selda, Sulfa, dan sahabat-sahabat pembelajar lainnya. Oke, luar biasa. Tetap semangat ya, Pak ya. Amin. Ya, baik sahabat pembelajar, di edisi spesial hari ini kita juga menghadirkan seseorang yang luar biasa lainnya. Beliau adalah Ibu Dr. Betty Zilda Siahaan MM, yang tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Bu Betty Zilda. Ya, selamat siang Mbak Julfa. Senang bertemu dengan Anda dan situasi kita saat ini. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, luar biasa. Luar biasa ya, Bu ya. Nah, sahabat pembelajar, untuk Bu Betty ini, saya bacakan riwayat pekerjaan dan juga kegiatannya. Beliau ini dosen S1 dan S2 Universitas Negeri Jakarta, dosen S1 UPN Veteran, dosen S1 Universitas Pancasila, serta kegiatan Bu Betty ini pelayanan suku Baduy dalam Banten, pelayanan kemanusiaan kebakaran di suku Baduy Banten, pelayanan kemanusiaan banjir Bojongkulur Bekasi, dan masih banyak lagi. Luar biasa sekali ya. Oke, baik sahabat pembelajar, di edisi spesial ini tema seminar online kita pada siang hari ini yaitu anak sehat, cerdas, dan ceria. Nah, anak-anak adalah masa depan bangsa. Dalam rangka memperingati Hari Anak-anak Nasional tanggal 23 Juli 2022, kita akan bahas seputar anak sehat, cerdas, dan ceria. Jadi, sahabat pembelajar, jangan kemana-mana hingga acara benar-benar selesai. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat, atau bisa klik raise hand untuk berdiskusi atau berinteraksi langsung dengan Pak Danang maupun Ibu Betty Zilda. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja boleh nih dari Pak Danang memberikan intro sedikit mengenai anak sehat, cerdas, ceria. Silahkan Pak Danang. Terima kasih Mbak Sulfa, Kak Selda. Jadi kemarin saya lihat video itu Khori Shihab itu anaknya Nuaswa Shihab ya, mewawancarai Menteri Pendidikan ya, Nadiem Makarim. Jadi diceritakan di situ bahwa orang tua itu adalah model ya Kak Selda, contoh bagi anak-anaknya. Kenapa anak-anak kok jarang baca buku? Nah, sekarang masalahnya orang tuanya baca buku enggak? Nah, makanya karena orang tua itu kalau suka buka gadget, ya HP, ya anaknya ikut buka HP. Makanya di rumah Menteri Pendidikan ini, ya dia taruh buku-buku itu ya Sulfa, ya baik di ruang makan, di dapur, kamar mandi, ruang tidur, dan seterusnya. Dan dia juga menunjukkan suka membaca. Kalau orang tuanya suka membaca, maka anaknya suka membaca. Nah, ini anak yang nanti menjadi cerdas ya.
Lalu kebiasaan makan juga itu. Kalau di rumah biasa makan sayur, buah, ya bukan junk food, bukan fast food yang mudah-mudah, maka anaknya itu, maka di rumah disediakan sayur, buah-buah, termasuk di kulkasnya. Sehingga anaknya menjadi terbiasa, mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat juga gitu. Lalu di rumah kalau bahagia salah satu gampangnya itu ya senyum. Love and the word with love you, ya. Kalau kita tersenyum, senyum itu menular, maka semuanya tersenyum. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, untuk persisnya nanti akan disampaikan oleh Dr. Zelda itu gimana menjadi anak sehat, cerdas, ceria. Nah, kita ikuti bersama sehingga anak-anak kita menjadi cerdas, sehat, ceria, sehingga menjadi masa depan Indonesia, bangsa yang luar biasa. Terima kasih, Sulwa. Silakan, Kak Betty Zelda. Terima kasih Kak Danang, terima kasih Mbak Julfa. Senang bertemu dengan Kak Julfa, Kak Danang, dan semua yang sudah hadir pada saat ini. Sahabat-sahabat pembelajar Indonesia, selamat siang dan semangat pagi. Baiklah, saat ini dalam rangka Hari Anak Nasional, hari Sabtu ya, 23 Juli, maka ini Kak Danang Indonesia Belajar membawakan topik tentu sesuai dengan anak ya, anak sehat, cerdas, ceria. Inilah akan kita bahas saat ini. Topiknya adalah anak-anak adalah harapan bangsa. Izinkan saya share screen. Semoga nanti kita lepas dari sini banyak yang kita dapat, kita berbagi ya, saling berbagi, bagi pengalaman. Ya, sudah terlihat Bu materinya. Oke, baik. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Anak-anak harapan bangsa. Jadi sehingga masa depan bangsa. Sama juga di rumah kita, anak kita adalah harapan kita. Tentu untuk itu perlu anak sehat, cerdas, dan ceria. Maka pada saat ini, topik yang saya bahas khususnya bagaimana anak sehat, cerdas, dan ceria. Baiklah. Di sini ada kita paparkan bagaimana pola hidup sehat ya, healthy lifestyle kita. Nah, kalau kita lihat di sini, ada apa nih, fitness, sport, olahraga, minum sehat, makanan sehat, sayur, ada sepeda, sini nggak ada mobil atau motor ya, yang mengundang asap polusi. Nah, kita perhatikan di sini, inilah akan kita bahas bagaimana pola hidup sehat yang kita terapkan. Tentu tadi Kak Danang sudah menyebutkan bahwa orang tua sebagai role model ya. Jadi kita sebagai orang tua perlu ini menerapkan kita dulu, baru dengan anak-anak kita. Baik, nah kalau kita lihat di sini ada piramida seimbang ya, gizi sehat ya. Ini agak terhalang kayaknya ya. Piramida gizi sehat seimbang ya, oke. Ini mencanangkannya adalah Menkes kita ya, Menkes. Jadi kalau dulu kita tahu 4 sehat 5 sempurna, itu ngelaku lagi sekarang, sudah usang ya. Memang ilmiah juga, ilmu itu tentatif ya. Artinya berubah sehubungan dengan perubahan zaman, perubahan teknologi, perubahan ilmu ya. Maka tidak ada ilmiah itu yang stabil, apa yang tetap, tidak ada. Dikatakan tentatif, bisa berubah ya. Perhatikan juga penelitian kedokteran. Dulu masih ingat saya kecil, kalau panas dibungkus dengan apa? Selimut, dibekap. Dan itu salah. Karena udah kalau panas, suhu kita perlu penguapannya, harus menguap. Maka harus di baju kita yang tipis supaya perut kita bisa menguap sehingga suhu bisa keluar dari tubuh kita. Itu contohnya tentatif ilmiah itu. Demikian juga dengan ini, kalau dulu katakan 4 sehat 5 sempurna. Sempurna kalau ada susu ya. Nah sekarang itu ditinggalkan, tidak lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi sesuai dengan penelitian, perkembangan, ilmuwan, teman ilmuwan kesehatan, para dokter kita,
profesor di bidang kesehatan itu yang suka meneliti ya. Negara maju kalau penelitiannya itu berkembang. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada kita lihat piramida ya. Namanya piramida berarti apa? Mengucuk ke atas ya. Yang kita lihat layar pertamanya apa? Layar pertama ini kita lihat layar pertama adalah apa nih? Yang hijau ini. Olahraga ya. Jadi olahraga itu paling porsinya besar. Baru apa? Makanan pokok. Apa saja makanan pokok kita, karbohidrat, ya boleh beras, jagung, ubi, dan sebagainya, gandum ya. Nah, jadi kita pertama olahraga dulu ya, baru ini karbohidrat. Kemudian layar ketiga, vitamin. Apa nih vitamin? Vitamin tentu ada dari buah dan sayur ya. Kalau kita lihat porsinya juga, di sini buah lebih sedikit ya daripada sayur. Berarti banyakkan sayur dari buah. Di sini katakan kalau sayur 3-4 porsi, kalau buah 2-3 porsi. Tetap banyakkan sayur walaupun sama-sama vitamin dan ada serat ya. Itu penelitian. Kemudian baru masuk kita apa nih? Protein. Boleh ikan, tahu, tempe, kacang-kacangan, inilah protein ya. Lebih sedikit lagi, kita jangan salah, ada orang kena diet tidak makan karbohidrat, hanya makan lauk pauk aja ini. Kemudian karena malas apa namanya, nggak suka makan sayur, paling protein dengan buah, kurang sehat juga. Tetap harus ada karbohidrat, cuma kita lihat porsinya ya. Baru yang terakhir, yang paling minimalis sekali adalah apa? Puncaknya ini ya. Ada yang harus kita apa? Perhatikan, batasi apa saja gula, garam, dan minyak. Emang ini enak-enak ini. Gula paling enak supaya manis. Garam juga, tanpa garam kita kayaknya hambar. Apalagi minyak ya, digoreng-goreng enak. Tapi itu dibatasi. Dikatakan minyak itu cukup 5 sendok makan. Dan jangan berulang-ulang. Sekali pakai buang, ya, jangan kita taruh kuali 1 liter, baru nanti sisanya diulang-ulang, nggak bisa. Untuk 1 orang, 1 hari cukup 5 sendok makan. Ya, garam 1 hari 1 sendok teh tahu ya. Jadi kalau kita suka makan apa namanya, makan jajan keripik singkong goreng, apa goreng, biasakan pengawetnya itu kan pakai garam ya. Emang enak, renyah, tahan, pengawet, tapi menyalahi kesehatan. Gula 4 sendok makan. Kita batasi gula. Kalau Anda misalnya terbiasa minum teh manis, sekarang dirubah. Maaf. Nah, kita mulai darah tesnya baru sekarang buah ya. Buah sayur itu sama-sama protein, sama-sama vitamin ya. Tapi porsi buah lebih sedikit daripada porsi sayur. Totalnya 5-7 porsi. Itu buah ya. Minimal 7 porsi, maksimal 7 porsi. Nah, protein kita lihat yang atas sini sedikit. Tahu, tempe, kacang-kacangan, ikan cukup 2-4 porsi. Jauh sekali ya. Nah, karbohidrat kita lihat di sini 3-4 porsi ya. Jadi kita lihat di sini, kita perhatikan ini, terutama tadi mengenai olahraga. Misalnya sama kita kemauan keras, satu yang kita ingat, luangkan waktu kita untuk olahraga selama kita masih sehat. Jangan nanti setelah sakit dipaksa kita untuk olahraga. Untuk apa? Untuk olahraga. Jadi harus kita mencegah ya. Maka ada yang mengatakan apa? Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Ini selalu kita ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, sekarang kita lihat ini juga. Ini lebih praktis lagi. Kalau makan bagaimana? Ini Menkes sudah buat loh, ini Menkes. Ada di Germas ya. Apa itu Germas? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dicanangkan oleh Menteri Kesehatan kita.
Jadi kalau piring kita sehari-hari, ingat, pertama harus apa? Cuci tangan bersih. Jadi perlu pola hidup bersih ya. Sediakan garpu sendok supaya lebih sehat, jangan pakai tangan. Kalau pakai tangan pastikan bersih. Nah, piring kita apa isinya? Tentu tadi ya, makanan pokok, karbohidrat, sayuran, buah-buahan, lauk pauk. Ini lebih tegas lagi dalam oleh Menkes ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Kalau kita lihat porsinya, coba kita lihat ya, ini kita lihat kan kita belah dua ini ya. Nah, berarti sayuran, buah-buahan 50% ya, separuh. Makanan pokok, lauk pauk. Jadi tolong kita koreksi di rumah kita. Apakah piring kita itu separuh sudah berisi buah, sayur dan buah nanti ya. Buahnya tuh ada buahnya buah potong atau jus ya. Apakah separuh kita sehari-hari? 50% piring kita itu berisi sayur, tambah buah ya, buahnya di luar. Mungkin kita minum duluan. Lauk pauknya lebih sedikit ya. Oke, ini kita lihat. Dan jangan lupa satu hari air jernih 8 gelas. Ini ya. Ini dalam normal, tapi tergantung tidak kaku ya. Kalau kita misalnya nyangkol atau banyak olahraga tentu butuh tambah ya. Kita lihat paling luar, piring paling luar apa nih? Nah, tentang olahraga ya. Berarti porsi paling banyak olahraga. Jadi kita himbau olahraga itu minimal satu hari 30 menit. Minimalnya ya. Satu minggu minimal 3 hari. Itulah olahraga yang baik ya. Jadi pastikan Anda olahraga, luangkan waktu semakin selagi masih sehat, masih muda, walaupun kerja, banyak caranya kita olahraga, jalan kaki, atau sore hari, mau makan siang, kasih waktu 30 menit. Jadi nggak dipaksa harus apa. Bisa naik sepeda, jalan kaki, pakai sepeda statis, dan sebagainya ya. Kita banyak cara. Bisa main tenis atau apa saja. Nah, ini yang kita perhatikan. Lanjut. Nah, ingat tadi, pastikan selagi masih sehat, luangkan waktu olahraga 3 kali seminggu, 30 menit sehari. Jangan nanti setelah Anda sakit, dipaksa harus olahraga. Ya, jangan dipaksa. Jadi kita baik mencegah daripada mengobati. Ini juga perlu kita lihat ya. Ini merubah hidup kita selama ini yang suka salah kaprah ya. Betul sih, kentang digoreng lebih lezat, lebih gurih, lebih renyah ya. Tapi dikatakan di sini, atau singkong, atau apa saja, semakin banyak diproses, maka semakin sedikit seratnya. Semakin sedikit diproses, maka semakin banyak serat. Artinya apa? Kentang ini, kalau kita kukus, dengan digoreng potong-potong ini, maka seratnya udah banyak terbuang. Ya, maka bagusnya dikukus aja. Kalau untuk sehat ya, tentu boleh sekali-sekali makan enak. Tapi lebih banyak porsinya hidup sehat. Kita lihat juga di sini dan sebagainya. Kita lihat berikut. Ada perlu, mungkin kita tidak tahu ya. Enak si daging, enak ikan, tidak enak hanya tahu tempe. Terkadang kita, lu makan tahu tempe doang, anak tempe, anak tahu. Itu udah salah ya. Nah, itu zaman dulu itu tempo dolo ya. Dikatakan di sini makanan yang mengandung serat itu hanya ada di mana? Nabati. Tahu tempe, buah-buahan, sayur-sayuran. Tidak ada serat pada ikan, tidak ada serat pada daging terutama ya. Jadi ini kita harus selama ini kalau ada kita punya pemikiran atau persepsi kita yang salah, kita rubah ya. Tidak salah makan daging, makan ikan, tapi dikurangi porsinya. Pastikan banyak apa yang mengandung serat. Apa itu? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur lebih banyak dari buah tadi ya.
Ya, artinya sayur dan buah-buahan itu separuh dari makanan kita, 50%. Itu idealnya. Tapi itu tidak terlalu kaku, kita mendekati oke ya. Tentu tahu dong, untuk apa sih tadi kok bolak-balik serat? Serat itu kok perlu nggak dibicarakan? Apa sih perlunya serat? Tentu ada. Makanya kita tadi bicarakan serat lebih tegas, lebih kita tekankan serat. Karena fungsinya sangat banyak. Ini hanya di antara sedikit aja saya terangkan. Pertama, mencegah sembelit. Kalau Anda, saya, siapa aja suka susah beol atau sembelit sampai keluar apa namanya tuh ususnya ya, itu berarti kurang makan apa? Kurang makan sayur berserat, buah-buahan sayur berserat, nabati ya, kacang-kacangan. Dulu pola hidupnya ya. Apalagi kalau kita banyak makan serat, ya maka itu serat di lambung kita itu memaksimalkan penyerapan nutrisi. Nutrisi banyak terserap tubuh kita. Kemudian apa? Terutama nutrisi tubuh kita paling tinggi kalsium ya. Jadi kalau kalsium itu bisa dijaga oleh serat kita, tidak terkikis, maka sangat bagus. Terutama untuk anak-anak ya, atau orang tua. Nggak gampang osteoporosis, nggak gampang sakit tulang. Kenapa? Atau anak-anak, giginya kuat, tidak gampang ompong, orang tua juga. Mungkin kita coba perhatikan, bagi kita usia 40, 50, apa ada pakai gigi palsu ya? Nah, ini berarti Anda kurang makan apa serat. Sehingga kalsium Anda banyak terkikis, nggak disimpan oleh serat ya. Dirubah. Ini kalau mungkin sahabat-sahabat pembelajar Indonesia tanya berapa sih usia Kak Selda? Saya sekarang 70 tahun. Belum pakai gigi palsu. Kenapa? Emang saya biasa makan sayuran ya Bang ya. Dari dulu senang makan sayur waktu saya kuliah juga. Ya mungkin ya suka jadi gado-gado pecah itu aja lebih gampang. Banyak serat ya. Nah, itu kedua ya tadi ya. Menjaga berat badan ideal. Kenapa sih kalau kita makan serat jarang gemuk orangnya? Kenapa? Kasihan nggak gemuk-gemuk banget ya. Emang saya suka makan sayuran banyak. Karena ini ilmiahnya ya. Tadi serat itu lebih lama dicerna. Kemudian itu membuat kita lebih kenyang. Sehingga kita tidak jadi suka makan. Itu dapat terima di akal secara gamblang lah ya. Yang keempat ada lagi nih. Kok bisa menjaga kadar gula darah kita normal? Kadar gula di darah ya. Tentu kalau gula kita banyak di darah itu akhirnya gimana kalau kencing kita juga ya indikatornya kalau kencing misalnya di kemih semut berarti kadar gulanya tinggi ya. Ini coba tetap makan apa? Makan sayur-sayuran, makan protein yang berserat. Maka nanti tetap dengan serat tadi akan lebih lama diolah makanan sehingga penyerapan gula juga nggak cepat. Itu ya. Yang terakhir mungkin Anda, sahabat-sahabat pembelajar Indonesia, nomor 5-nya mungkin seperti masuk akal ya. Kok bisa serat meningkatkan daya tahan tubuh? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Yang selama ini agak tersimpan ini. Yang kita tahu kan, enggak. Yang perlu kita makan apa? Makan apa? Betul juga sih. Makan makanan yang ini berwarna gelap. Itu apa? Itu bagus sekali untuk antioksidan. Tapi ini ada lagi yang perlu di sini. Kenapa makan kita berserat itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Nah, ini ceritanya. Kalau kita banyak makan serat di lambung kita ini ya, maka nanti mikroba dalam tubuh kita yang baik akan disimpan. Di tubuh kita ini punya mikroba juga. Kalau mikroba yang baik-baik itu serat akan tersimpan di situ dia. Apa sih fungsi mikroba ini? Ini saling ini ya tadi ya. Tadi pertama serat akan menyimpan mikroba, menghambat dia keluar ya. Dan mikroba juga saling apa nih? Saling memberi ya. Mikroba juga akan memecah serat-serat ini. Serat makanan dipecah oleh mikroba. Jadi apa? Jadi asam.
asam inilah merangsang aktivitas sel-sel imun. Diterima di akal ya. Itulah cara gamblang ilmiahnya. Jadi pastikan Anda, saya, sahabat pembelajar Indonesia, banyak makan makanan berserat. Kita nggak, pokoknya tahu lah ya. Supaya apa? Supaya kita bebas dari COVID. Daya tubuh tinggi kan? Banyak orang kita nggak kena. Ya bukan sombong kita. Memang itu sudah secara ilmiah, Allah itu sudah menciptakan demikian. Tubuh kita itu demikianlah, tubuh kita ini unik ya, ciptaan Allah itu. Jadi memang serat itu di tubuh kita bisa apa tadi? Bisa menjaga menjaga tidak lepas apa? Tempat mikroba yang baik ya, mikroba ya, bersarang. Dan dia juga mecah serat tadi jadi apa? Jadi serat menjadi asam. Yang menjadi apa? Inilah merangsang aktivitas sel imun. Jadi sudah pasti anak kita banyak makan buah, makan sayur, makan nanti itu atau kacang-kacangan, itu makanan berserat, pasti datang untuk anak kita sehat. Lebih tinggi ya. Itu boleh dipraktekkan. Kita maka untuk ini tadi orang tua sebagai role model. Kita dulu coba baru kita ke anak kita. Oke, di sini akan saya paparkan juga. Ini bagaimana tahun 2017-2018 ini ya, untuk usia 15 tahun ya, di atas 15 tahun, ini kita lihat mengenai apa? Apakah saya itu obesitas apa tidak? Kalau untuk usia 15 tahun itu di atas 15, remaja lah ya, remaja, maka indikatornya lingkar perut ya. Lingkar perutnya lihat ini. Kalau yang perempuan di atas 80 cm obesitas. Ya lingkar perut ya, itu untuk usia remaja ya, di atas 16 tahun. Kalau laki-laki di kedua perutnya lewat 90 cm sudah obesitas. Maka kita yang tahu tubuh kita sayang kesehatan kita robah. Ya banyak diet, makan makanan apa? Berserat supaya apa? Mengurangi obesitas ya. Nggak usah ke dokter juga nggak apa-apa, nggak usah harus bayar mahal-mahal. Nah ini, kalau kita bagaimana dewasa? Tadi kan tuh remaja ya. Dewasa, di atas 18 tahun. Ini penelitian ini. Bukan lagi lingkar perut, tapi apa? Indeks massa tubuh ya. Jadi kita harus wajib tahu indeks massa tubuh ya. Kalau saya dulu waktu masih remaja, saya ingat, saya nggak tahu indeks massa tubuh, taunya kalau berat saya berapa, tinggi saya berapa, dikurangi tinggi aja. Tapi sekarang nggak gitu lagi ya. Sekarang adalah indeks massa tubuh kita. Bagaimana mengukurnya? Di sini dikatakan, apakah kita itu overweight? Ini berat ya, weight berat, udah melebihi, maka ini indikatornya. Apakah kita udah melebihi overweight kita, maka ini indeks massa tubuh kita itu 25,0 sampai 27 saja. Itu masih dia tidak overweight. Ya. Bukan, itu sudah overweight ya. Kalau normal harus di bawah 25, yang normal ya. Saya normal, maka saya ukur nanti gampang kok. Ambil meteran, timbang, udah bisa dapat indeks massa tubuh kita ya. Di bawah 25 itu adalah kita ideal. Tapi kalau 25 sampai 27 itu udah overweight. Kalau dikatakan obesitas bagaimana? Nah, ini dia obesitas. Di atas 27 ya. Jadi kalau kita masih overweight, gampang kita kurangi. Karena belum obesitas ya. Kalau udah obesitas, biasanya udah penyakit gula larinya. Kalau saya 22,5 udah bagus ya Kak, 22,5. Ya Kak? Kalau saya 22,5, IMT-nya bagus dong. Ideal banget Kak Danang. Ideal banget ya. Jadi kalau di atas 27 itu aja obesitas ya. Maka tadi apa tipnya? Ya makan banyak serat. Buah-buah sayur-sayuran ya, kacang-kacangan. Nah ini Kak Danang. Ini kita lihat cara mencarinya ya, indeks massa tubuh kita. Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, contohlah.
Kak Shelda ini kan berat saya 50 kilogram, ya. Tinggi saya 1,49, nggak sampai 150 ya. Maka saya ukur-ukur lah dia 50 dibagi 1,49 kuadrat kan ya, kalikan ya. Maka saya 22,52, normal, sama dengan Kak Danang, hampir mirip ya Kak Danang ya. Angka 22 ini ya. Ya, betul, sama Kak. Iya, ini normalnya ya. Normalnya berapa? Tapi kok di bawah 18,5, terlalu kurus. Ya, jangan pula, waduh, ini satu tubuhnya itu hanya 16. Wah, bahaya. Udah ada yang salah dalam apa? Dalam tubuh kita. Harus ke dokter ya, perlu ke gizi. Nah, kemudian kita lihat yang kanan ini ya. Tinggi teman saya 1,67 meter. Beratnya berapa nih ya? 76 kilogram ya. Ini berat 76 kilogram, tinggi 1,67 meter. Kita hitung. Maka indeks massa tubuhnya 76 dibagi tingginya kuadrat. Berapa dia? 27,25. Berarti apa ini? Overweight ya, belum obesitas ya. Baru namanya kalau overweight berarti pre-obesitas. Masih gampang kita kendalikan. Kalau obesitas udah repot ya. Ini boleh nanti diperhatikan. Nanti materi saya kasih Kak Danang, boleh dikasih sama teman-teman sahabat-sahabat pembelajaran Indonesia ya. Terutama angka-angkanya lah, karena kita bisa coba sendiri ya. Baik. Nah, tentu ada juga nih beberapa tips ya. Sahabat-sahabat pembelajar Indonesia, ada beberapa tips perlu yang kita tahu dan terapkan. Dan ingat, kita tahu laksanakan. Kita jadi role model untuk anak-anak kita, toh. Pertama, nanti mungkin bertanya, makan buah perut kosong. Tentu ada ilmiahnya. Kenapa ya makan buah perut kosong? Karena buah itu hanya tidak lama diproses oleh usus kita. Cepat diserapnya, nggak sampai berjam-jaman ya. Ada 15 menit, menit-menitan lah, nggak sampai 1 jam, 2 jam, enggak. Jadi artinya, kalau kita bangun tidur, penyuar putih, makan buah dulu. Diserap semua buah ini bagus, baru makan sarapan pagi gitu loh. Ya. Kalau kita makan sarapan pagi dulu baru buah, ini kan dulu salah ya. Memang dulu kan cuci mulut, ya kan? Kalau orang makan buah sebelum makan nasi dikatakan rakus, itu salah, ya. Jadi kalau Anda buat makanan di rumah meja makan, suguhkan dulu buah, silakan makan buah atau jus, makanan lain jangan suguhkan dulu. Itu yang sehat ya. Arti paradigma lama yang sama itu kita harus rubah ya. Kedua, tidak minum waktu makan. Sama juga nih. Sahabat-sahabat pembelajar Indonesia, kita rubah. Pastikan meja makan ngedar minum meja makan. Kenapa? Tidak baik minum waktu makan. Nah, mungkin bertanya kenapa ya? No, Allah itu baik. Tubuh kita ini adalah apa? Tubuh kita ini sangat sempurna. Coba Anda makan, kunyah-kunyah nasi putih saja, lama dikunyah-kunyah, apa yang terjadi? Tanpa minum. Apa yang terjadi? Ada apa seperti manis dan ada apa? Ada air keluar ya. Nah itulah, kalau kita tidak minum waktu makan, maka akan keluar enzim yang membantu untuk mencerna makanan kita. Baik di mulut, baik di lambung nanti, baik di usus, itu ada masing-masing. Dipastikan tidak minum waktu makan. Loh, kalau saya misalnya udah haus gimana dong? Atau saya kesel gitu ya? Ya ini memang kebiasaan. Kalau biasa minum waktu makan susah. Tapi pelan-pelan. Makanya dikatakan kunyah sampai sekian kali kunyah. Supaya dulu lumat. Kenapa? Kenapa disuruh sekian kali kunyah? Bukan hanya supaya halusnya, bukan. Tapi supaya apa? Supaya enzim-enzim dari mulut kita keluar. Apa gunanya itu? Untuk membantu menyerap makanan gitu loh. Nah kalau saya makan terus gelap-gelap minum, udah. Karena kita masuk air putih, enzimnya nggak keluar lagi. Ingat, apa sih guna enzim itu? Gunanya untuk memproses, mempercepat penyerapan makanan. Nah, ini harus diingatin ya. Nanti ada hubungannya dengan ini. Nanti teruskan ada hubungannya dengan lebih baik
Lebih baik makan sayur buah potong daripada minum jus. Nah, ini nomor 4 ini ya. Kita lompat nomor 4. Tadi ada hubungannya dengan apa tadi? Dengan enzim tadi ya. Lebih baik buah potong daripada jus atau smoothie. Ini kenapa? Tapi ada juga tipsnya. Tadi saya katakan, disuruh makan dikunyah banyak, sering, lebih banyak kunyahnya, sekian puluh kali, bukan supaya halus, tapi supaya enzim itu keluar. Itu membantu menyerap nutrisi. Oke? Nah, kalau kita misalnya sudah minum smoothie, gelak, keluar nggak? Enzimnya nggak keluar, toh? Nggak keluar. Tapi, kalau saya makan buah potong, pasti keluar. Kita kunyah akan keluar ya, terangsang, pasti keluar. Itu menyerap baik nutrisi kita. Tapi, jangan takut, ada tipsnya. Kak Selda sering buat jus di rumah smoothie. Kenapa? Karena kalau saya kasih buah potong, anak-anak malas makan. Dan kalau buah potong itu sedikit porsinya dibanding jus ya. Kalau saya buat jus smoothie contohnya, buat 1 gelas bisa banyak. Udah 1 apel, udah masuk lagi dan lain-lain tuh, udah masuk buah naga, apel dan sebagainya tuh. 1 gelas. Tapi kalau hanya kita potong mungkin 1 apel udah kenyang anak, udah banyak mah katanya. Tapi ada apanya? Ada caranya. Kalau kita minum smoothie atau jus, disendok aja, tahan lama di mulut. Sampai keluar enzimnya. Telan. Itu lagi dan seterusnya. Atau jus juga. Taruh dulu di mulutnya agak lama, sampai keluar enzimnya, pasti keluar. Ya, telan. Jadi inilah tipsnya ya. Makanya kita itu memang hidup itu Tuhan berikan kita akal budi, supaya kita mengerti ya. Oke. Lompat tadi yang ketiga ini tadi kelima, keempat ini. Konsumsi 4 jenis buah per hari. Minimal ya. Maka Kak Selda kenapa senang jus? Karena kalau saya buat jus minimal 4 jenis. Sehingga terpenuhi. Kalau saya potong-potong buat 3 potong, 4 potong, anak-anak udah komplain. Kebanyakan mah katanya. Tapi kalau kita jus udah oke. Jadi tetap masih bisa di smoothie atau jus. Ataupun enggak apa-apa, potonglah mungkin makan pagi sekian jenis, nanti sore mau makan sore lagi kasih buah dulu ya. Sekian jenis buah. Jadi usahakan 4 jenis buah. Kenapa sih? Supaya, dan ingat 4 jenis ada manisnya, ada asamnya, kita bervariasi ya. Ada berwarna gelap, kita variasi. Itulah seorang ibu mengolah makanan di rumah nggak gampang ya. Makanya saya harapkan bagi Anda teman saya ibu, jangan serahkan kepada pembantu untuk ngolah jus atau makanan. Boleh kita kasih kitab, kita pandu ya. Di rumah saya nggak pernah kasih pembantu saya untuk ngolah jus, saya tangan saya sendiri. Kebersihannya dan juga berapa jenis yang cocok, jangan sampai nanti nggak benar ya, nggak kurang sehat. Nah berikutnya ini tips-tips yang sangat perlu nih ya. Makan sore tidak makan malam, artinya apa? Ini semua kebiasaan ya. Saya kalau makan malam nggak bisa tidur. Tapi ada orang, Kak Selda, saya kok nggak makan malam nggak bisa tidur, perut saya kosong katanya, perut saya bunyi-bunyi. Nah itu semua kebiasaan. Sama tadi seperti jangan minum waktu makan. Kalau kebiasaan tidak minum waktu makan, tidak apa-apa. Saya nggak pernah minum waktu makan, karena udah biasa. Anak-anak saya juga nggak, karena dibiasakan ya. Nah sekarang ganti juga dengan makan sore. Makan sore tidak makan malam, kecuali kita melembur memang banyak kerjaan, sekali-sekali bolehlah. Karena apa? Nah ini perlunya ya. Kalau Anda tidur, saya tidur, pastikan juga usus saya tidak bekerja. Usus kita itu kan kalau ada makanan dia kan apa? Akan kembang kempis gerak peristatik usus ya untuk makanan ini. Jadi percuma kita tidur, tapi usus kita masih terus kerja. Tidak baik. Itu namanya tidak tidur nyenyak. Tidur nyenyak itu harus tidak ada lagi usus bekerja, hanya jantung yang denyut. Emang Tuhan ciptakan supaya kita hidup ya, napas kita. Itu aja. Jadi pastikan Allah bisa karena biasa. Jadi kalau Anda misalnya kalau nggak makan malam, perutnya bunyi-bunyi,
Itu dirubah aja pelan-pelan. Mungkin agak jam 7 dulu, jam 7, jam 6, lama-lama jam 6 lah selesai makannya, jangan sampai 7, 8 lagi. Jam 10 malam nggak benar lagi ya. Pastikanlah, karena usus kita tuh kosong berapa jam ya kalau makanan. Makanan paling 5-6 jam, 5-6 jam, paling makanan berat ya. Jadi pastikan sahabat-sahabat pembaca Indonesia, kalau makan malam yang ringan-ringan aja, sayur banyak, apa namanya tadi, kacang-kacangan atau buah, karena itu enggak, atau kacang-kacang juga masih lama diproses ya. Paling banyak cepat diproses itu apa? Vitamin, sayur buah itu cepat diproses. Walaupun saya makan misalnya pecal gado-gado itu makan buah jam 7 sore, kalau terpaksa, nanti saya tidur udah kosong itu. Artinya sudah diserap semua itu. Yang tinggal apa? Tinggal serat-serat aja ya. Oke. Nah, tadi kita mau bicara lagi nih ya. Tadi kita kenapa sih selalu serat-serat? Kemudian minum air putih banyak. Apa sih indikatornya kita cukup air putih? Tentu ada indikator ya. Sahabat-sahabat pembaca Indonesia, boleh kita tahu, kita nggak usah ke dokter. Apakah setiap hari air putih yang saya minum udah cukup? Nah, gampang. Kalau Anda buang air kecil atau air seni ya, katakanlah, saya terlalu capek, ini aduh, saya ke belakang kok air seni saya kuning banget. Kuning kemerahan, berarti kita kurang air putih. Maka kita banyak minum ya air putih, sehingga nanti kalau kita udah kencing, udah putih, udah kembali jernih, berarti sehat. Artinya gini, satu hari, sahabat-sahabat pembaca Indonesia, pastikan dalam satu hari warna air kencing kita itu jernih, ya, tidak pekat. Itulah indikator kita cukup air minum. Maaf, saya minum air putih dulu nih. Oke, baik. Indikator cukup konsumsi. Nah, ini lagi. Apa sih, Kak Shelda? Kalau saya mau tahu apakah saya cukup serat tiap hari? Nah, ini juga gampang indikatornya. Allah itu baik sekali loh. Kita semua tahu indikator tubuh kita tuh ada. Nggak perlu ke dokter. Kalau Anda ke belakang, buang air besar, nah, lihat bentuk kotorannya. Akan gampang keluar, dan bagus dia, itu udah cukup serat. Tapi kalau Anda harus ngedang, berarti seratnya nggak bagus. Kurang ya. Maka ada orang MBN, itu kenapa? Kurang serat. Bisa juga kena stres ya. Biasanya tuh kena, jadi sahabat-sahabat pembaca Indonesia, saya dulu suka MBN. Bukan karena makanan kurang serat, tapi karena stres, atau kalau terlalu berat, angkat-angkat. Tapi setelah tahu, jadi tubuh orang beda-beda ya, maka dikatakan Anda adalah dokter bagi Anda. Kita bisa MBN karena stres, atau angkat-angkat berat, atau kurang serat. Ya, hati-hati ya. Saya belajar, rupanya saya kena tekanan jongkok-jongkok, terlalu capek, itu kan keluar MBN juga. Tapi akhirnya bagaimana? Waktu saya MBN, apa yang saya makan? Ini kakak saya dokter juga ya. Cukup dikatakan apa? Makan apa? Agar-agar. Jadi nasi saya campur agar sangat tinggi seratnya ya. Kemudian makan buahnya pepaya pakai bijinya. Itu juga sangat bagus. Makan apa? Sayur juga yang berserat. Daun singkong, kangkung, sawi itu berserat. Jadi pastikan kalau Anda MBN itu ya harus ke belakang 2 kali sehari minimal. Bisa 2-3 kali, pasti tidak apa, pasti nggak sengadan. Itu apa namanya? Itu adalah bahwa Anda itu apa, kalau kita sempat MBN ya. Sinar matahari cukup. Ini nggak apa ya, kalau saya akan pertarangkan di sini juga. Apa sih fungsi sinar matahari itu? Fungsinya apa? Hati-hati ya, memang sinar matahari ya, kalau kita belajar di fisika, sinar matahari itu warna putih ya.
Kalau yang bebas ultraviolet itu yang membuat muka kita hitam ya. Kalau banyak UV bisa anti kanker kulit kelamaan atau muka hitam-hitam. Jadi kita bebas itu banyak di matahari, 3 jam matahari terbit dan 3 jam matahari terbenam. Berarti jam 6 sampai jam 9 pagi aman. Dan 3 sore sampai 6 sore aman. Itu tidak ada UV-nya. Ya. Jadi kalau kita di matahari itu ya jangan sampai jam 11, 12 dan banyak UV-nya. Ini supaya pintar-pintar ya. Apa sih fungsinya sinar matahari? Nah ini, terutama saat COVID ini kan kita anjurkan minum apa? Selalu berjemur. Dan makan, kalau Anda COVID pasti dikasih vitamin D3, iya kan? D3 untuk tulang. Tapi kalau kita makan vitamin D3, tanpa sinar matahari itu nggak akan maksimal diserap. Jadi D3 sinar matahari adalah membantu pembentukan vitamin D ya. D3 pada tubuh. Jadi jangan hanya makan D3 tidak ada matahari ya enggak. Makanya kita Indonesia sangat beruntung kita dibanding negara Eropa ya. Karena tiap hari kita ada sinar matahari ya. Maka Anda sendirilah manfaatkan pemberian Allah itu dengan baik atau sia-siakan. Jadi saya sendiri sekali 2 hari saya olahraga di bawah matahari, di bawah sinar matahari. Tapi kalau nggak olahraga saya berjemur sebentar. Yang terakhir ini ya, tips kita agak banyakin ya. Kalau olahraga, jadi kita harus apa? Kita juga harus tidak asal ya, karena berlebih juga nggak bagus. Olahraga itu tadi 30 menit minimal, bisa lebih, tergantung kemampuan kita juga. Awalnya dengan pemanasan, akhir dengan pendinginan. Jangan mau olahraga langsung lari, langsung juga blek capek tidur ya salah. Jadi bagusnya itu kalau kita mau olahraga stretching dulu, stretching ya. Supaya otot-otot kita itu apa? Otot-otot dilenturkan dulu ya. Pemanasan namanya. Kalau jalan pelan, jangan langsung lari ya. Kalau kakak stretching dulu, Kak Shelda baru jalan dulu. Nanti baru balik saya jalan lari pelan ya. Sehingga terlalu kencang larinya. Nanti selesai juga kita pendinginan. Stretching lagi, tarik nafas sampai di rumah, angkat kaki kita ya. Kenapa? Itu bagusnya supaya darahnya bagus lagi ya. Inilah pendinginannya tetap. Jadi kita harus bijaksana dalam hidup ini. Jadi bisa aja sama-sama olahraga, tapi nggak sehat karena caranya salah kan? Atau olahraga jadi saya pernah dulu memang dulu di UNJ kami punya olahraga, punya lengkap alat fitness semua aerobik lengkap. Nah, kalau saya ngajar pulang sore kan macet, mendingan saya ikut dulu fitness ikut, aerobik ikut, semua saya ikuti. Nah, pernah saya kena buru-buru tanpa pemanasan pakai alat fitness. Apa yang terjadi? Pinggang saya ini otot saya sakit, tidak bisa bergerak. Saya ke dokter, kita punya dokter di sana toh. Bu Betty, tadi apa? Saya salah dok, tadi nggak pemanasan, kena buru-buru. Mau saya kasih 2, mau kasih obat boleh, cepat sembuh, atau tanpa obat, sembuh juga, jangan ulangi lagi gerakan yang sama buat sakit. Saya pilih nggak obat. Dok, saya nggak mau obat. Jadi saya nggak ulangi lagi gerakan yang buat sakit itu loh. Ini contohnya kalau kita olahraga salah, ya pemanasan dulu ya. Itu semua akan kembali normal. Kembali normal saya nggak perlu ke dokter, saya nggak makan obat. Oke, saya kira itu mengenai kesehatan. Kak Danang masih ada waktu kita? Sulfa langsung tanya jawab atau bagaimana? Atau lanjutkan sebentar? Oke, mungkin dikit aja ya. Gimana? Karena memang tadi sehat, cerdas, ceria ya. Iya. Sehatnya sudah saya bahas. Sekarang ini untuk cerdasnya ini. Iya, silakan Bu. Oke, Mbak Julfa, terima kasih banyak. Ini ada 4 pilar pendidikan ya. Ini menurut udah UNESCO ini ya. Artinya kalau kita untuk anak-anak itu belajar untuk mengetahui, ketahui, lakukan, to be. To be-nya apa?
menjadi diapakan nanti untuk hidup kita ini? Bisa nggak diapakan? Sekedar dibuat aja nggak kan? Dibuat tapi untuk diapakan? Oke, bisa digunakan ya. Jadi setelah tahu kita berbuat, laksanakan, berguna untuk kita, untuk masa depan kita. Yang terakhir, learning to live together ini artinya diharapkan anak-anak kita itu belajar untuk hidup bermasyarakat, hidup bersama-sama ya. Karena hidup ini adalah apa? Ada sosial, nggak bisa kita hidup sendiri. Ini kita katakan kepada anak-anak, maka WHO katakan seperti ini ya, UNESCO ya. Saya WHO bagian biasa kesehatan WHO UNESCO ya. Jadi tetap yang penting kita praktekkan anak-anak kita, jadi baik di rumah, setelah tahu dia lakukan, bisa bersama-sama dengan masyarakat, hidup bersama. Jadi tentu orang tua laksanakan dulu ya, kita kan role model. Kalau kita juga di rumah itu tidak pernah bergaul dengan masyarakat, tidak pernah apa-apa, anak kita kan tiru. Jadi kita, maka dikatakan pembelajaran kepada anak-anak, orang tua sebagai role modelnya ya. Jadi apa kita berbagi dengan masyarakat, berbagi mungkin yang kurang makan atau apa, ya kita role model bagi anak-anak kita. Kemudian bagi orang tua sahabat-sahabat saya nih, sahabat-sahabat pembelajaran Indonesia, perlu kita lihat ada multiple intelligence, ke-8 lainnya. Perlu kita kenal anak kita di mana sih kecerdasannya? Kalau tahu dia cerdas di musik, kita pupuk itunya. Ya, seperti jadi ceria. Tadi kan perlu anak kita tuh sehat, udah kita buat sehat tadi ya. Kemudian cerdas, kita kasih pembelajaran, tapi caranya juga harus apa? Tadi dengan 4 pilar pendidikan WHO ini ya, UNESCO ya, juga perlu kita lihat di mana sih dia punya bakatnya, cerdas di mana dia. Kalau cerdas di musik, tingkatkan itu. Fasilitasi sehingga senang. Apa dia cerdas di naturalnya, alam, sering bawa ke alam. Pasti dia mencintai alam, senang dengan alam, dikembangkan itu. Sehingga anak itu akan apa? Akan apa anak? Tadi kan itu, ceria ya. Jadi jangan pula anak kita, jadi perlu orang tua itu mengetahui di mana sih bakat anak, di mana kecerdasannya. Ingat, anak-anak nggak mungkin kita hanya satu cerdas, bisa kita punya 2, 3, 4, dan nggak mungkin semua manusia Tuhan berikan semua bisa cerdas 8 ini, nggak ada itu. Kalau saya misalnya cerdas logika matematik, saya nggak cerdas dalam apa, dalam visual spasial mungkin saya yang kurang, gitu ya. Jadi ini kita lihat bagi orang tua sahabat saya, wajib tahu di mana kemampuan kita bakatnya, cerdas di mana, dikembangkan, fasilitasi. Terakhir inilah sebagai kesimpulan kita. Tadi kesimpulan kita saat ini, pertama gizi seimbang ya, perhatikan piramida tumpeng gizi seimbang. Ingat, biasakan makan beraneka ragam. Dan cara mengolah juga, saya katakan tadi, sama-sama makanan, mungkin makanan saya murah, makanan sebelah saya mahal, tapi caranya nggak bagus. Ya, artinya habis makan buahnya di setelah makan, percuma. Akannya apa? Itu semua akannya apa? Buah itu akan membuat basi semua makanan lain di lambungnya ya. Kemudian juga sayur, sama-sama makan sayur, tapi di sana itu makan sayur direbus sampai apa? Udah direbus, ucak-ucak lagi, nggak sehat ya. Sayur itu daun-daunan hijau, itu bagusnya hanya sebentar dimasak, supaya vitamin C nggak hilang. Atau lebih baik, makan apa? Makan lalapan ya. Itu utuh, tapi pintar. Cuci bersih, air mengalir, rendam pakai air garam sekian menit, batu lagi dengan air matang, air mantap dimakan. Jadi tadi saya katakan memang mengenai gizi seimbang ini ya, bisa aja memang kita sederhana makan orang lain lebih mahal, jauh mahal, tapi nggak sehat. Karena nggak memperhatikan cara mengolahnya, cara mengkonsumsinya, ya sangat perlu ya. Tadi ingat, jangan banyak makan terbanyak diolah, makin banyak diolah, makin hilang apa serat ya. Baik, tadi serat sangat berguna. Pola hidup bersih. Ini kita harus biasakan ya, di mana-mana pun. Kemudian, pola hidup aktif olahraga. Ini tadi kita bicara ya. Luangkan waktu. Ini, jangan sampai kita udah masih muda, luangkan waktu sehat sampai tua. Jangan nanti kita tua, anak-anak kita kasihan, harus terbengkalai kerja ngurusin kita.
Atau kita harus nanti di tempat tidur istirahat, mau nggak? Lama di kasur istirahat, nggak bisa apa-apa. Kasihan deh ya. Jadi makanya ini sangat perlu sekali ya. Yang keempat, nah pantau berat badan kita, indeks massa tubuh normal kita. Gampang kan? Timbang berat badannya, ukur tingginya, dikuadratkan berat bagi tinggi kuadrat. Kalau masih di atas 25, perbaiki. 27 ke atas, udah harus lompat total. Di bawah 18, kita perhatikan mungkin kurang gizi atau salah makan atau kita suka stres ya, sehingga nggak maksimal penyerapan tubuh. Saya kira sekianlah pembahasan kita. Semoga sahabat-sahabat pembelajar Indonesia bisa kita berbagi saat ini. Saya hanya pelaku kesehatan, ya bukan saya lebih pintar, tapi memang pemerhati kesehatan. Terima kasih, Mbak Julfa, Kak Dana, dan semua sahabat-sahabat pembelajar Indonesia. Baik, terima kasih Bu Zulda atas materi yang telah disampaikan. Luar biasa sekali ya sahabat pembelajar. Jadi jaga pola makan kita karena mempengaruhi kesehatan kita ke depannya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk sesi diskusi tanya-jawab. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau bisa klik raise hand ya untuk berinteraksi langsung dengan Pak Danang maupun Ibu Betty. Ya, baik. Nah, di sini sudah ada yang bertanya. Saya mohon izin untuk membacakan dari Ibu Karina. Menurut Bu Zelda, berapa banyak vitamin tertentu yang kita butuhkan dan berapa persen porsi makan yang perlu dikonsumsi saat kita melakukan diet? Silakan Bu Zelda. Masih di mute, Bu. Mohon maaf. Ya, sudah. Dari Mbak Karina ya. Ya. Baik, kita nggak salah diet Mbak Karina. Nggak salah diet. Diet paling bagus itu jangan makan malam. Kalau makan malam, kita cukup makan buah atau sayur. Karena itu nggak akan menggebukan badan. Itu paling bagus ya. Masalah tadi banyak vitamin itu usahakan kita vitamin nggak beli-beli. Kalau kita cukup vitamin dari buah, dari sayuran, nggak perlu kita makan vitamin. Saya tuh sampai umur 70 tahun nggak makan vitamin. Tapi setelah ada COVID, dipaksakan ini. Hanya COVID aja nih. Belum pernah makan vitamin apapun saya selama ini, makan obat apapun. Tapi dipaksa emang udah COVID ini, gitulah ya. Jadi baiknya tidak terlalu kaku Mbak Karina. Tadi yang pertama itu kalau mau diet bagus itu jangan makan malam. Makan terakhir jam 6 sore paling lambat atau 5 sore. Mungkin mula-mula susah, tapi lama-lama terbiasa. Saya terbalik, kalau saya makan malam, saya nggak tidur, karena perut saya masih bekerja, mata saya tutup, akhirnya nggak bisa gelisah. Jadi tadi porsinya, pastikan kalau kita makan itu, separuh itu buah sama sayur. Itu kan vitamin ya. Separuh baru karbohidrat dengan protein. Protein jangan banyak. Itu sering kita salah kaprah ya. Makan banyak tahu tempenya, banyak ikannya, banyak sabrak-abrak. Tapi sayurnya nggak ada, itu bahaya. Jadi memang itu yang idealnya Mbak Karina. Tadi kalau makan sayur banyak dan sayur itu cukup vitaminnya. Separuh dari porsi Anda makan satu hari itu. Terima kasih Mbak Karina. Ya, baik. Terima kasih Bu Zelda. Dari Pak Danang mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ini Karina, Sulfa, Kak Zelda. Saya itu dari kecil kan jadi orang susah. Jadi dulu makan apa yang ada di halaman, di kebun, lalu di sawah. Jadi udah terbiasa makan buah sayur, Kak Zelda. Dulu itu, waduh kalau makan daging atau ikan, nunggu tetangga kendurian, satu potong ayam dibagi 8 karena hanya 8. Minum susu aja nunggu kalau sakit, baru dibeliin susu atau dibeliin soto. Tapi kan lebih baik sehat daripada makan sate susu atau apa sakit. Nah, sehingga kalau Anda lihat umur saya sudah 62 kayak masih 26 kan?
Kan Amin. ketentuannya. Orang nggak percaya kalau saya udah pensiun, udah lansia ini. Makanya kalau ikut menyanyi kur bersama lansia, orang nggak percaya. Lu ngapain ikut-ikutan? Loh, gue udah lansia. Cuma rambut saya hitam aja. Nah, itu yang katakan Kak Selda tadi, memang kalau bangga punya buah, sayur, apa itu biji-bijian itu ya secara nggak langsung. Makanya kalau di pesta, orang itu pada rebutan daging, kambing guling. Saya apa yang saya cari? Pernah itu di hotel mewah, di hotel Raffles itu di Mega Kuningan. Saya cuma nunggu makan hanya apa? Hanya anggur hijau. Banyak itu anggurnya segunung itu kan. Udah, Iya. Sulba. Saya cuma makan itu aja. Karena apa? Kapan kesempatan makan anggur yang enak? Ya sekarang, makan buah aja. Jadi pilihannya mesti yang lain-lain saya itu saja gitu lah. Jadi istilahnya yang namanya apa ya Kak, pertarakan, mengekang diri itu juga penting. Jangan begitu makanan begitu banyak langsung semua pengen dimakan. Enggak, kita pilih. Tapi kalau kita pilih yang sehat, ya contohnya buah, nah kita akan sehat juga. Atau kalau enggak di pesta-pesta umumnya, saya pilih kalau ada salad. Biasanya incaran saya salad dan buah. Dan itu kan jarang orang datang. Maka pertama kali yang saya serang pasti buah. Dan segar itu, awet muda dan enak. Begitu, Zulfa. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Bu Betty. Semoga terjawab ya, Ibu Karina. Oke, baik. Bagi sahabat pembelajar, silahkan yang ingin bertanya, tuliskan di kolom pertanyaan atau bisa klik raise hand. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Kak Selda ini kalau Zulfa diukur paling 22,5 juga 23, dia termasuk yang apa ya ideal tuh. Ya. Tapi saya tingginya itu 167, tapi beratnya sangat kurang, Pak. 100, berat saya 48 cumaan. What? Enggak, Ya, itu masuk saya kira kalau di itu. saya Terus tadi mengunyah makanan itu kan Kak Selda berapa kali? Kalau menurut bacaan saya itu 32. Cuman lucunya kan nggak mungkin sampai 32 udah nggak ada yang dimakan kan? Tapi karena sesuai dengan jumlah gigi tuh, ya kan? iya Baik benar. kan, dan memang itu kan mengunyah itu bukan supaya halus tadi kan. Kalau kita rasakan sudah banyak air apa enzim keluar, udah aman itu. Itu supaya keluar enzim gunanya untuk apa namanya untuk membantu menyerap makanan kita. Itu. Iya. Itulah uniknya ciptaan Tuhan, tubuh kita ini yang unik sekali ya. Iya, Bu. Ini ada Oke. Mas Jayeng Wakiman ini yang meskipun sudah pensiun tapi selalu setia, terima kasih, selalu menjaga kesehatan. Kemudian Mbak Julfa, Iya, Bu. sahabat-sahabat pemain Indonesia, ada juga tips yang perlu kita ingat. Nah, manusia itu kan suka rakus ya. Seperti tadi Iya. kadang-kadang kalau pesta, pokoknya enggak semua diambil. Tapi hal yang perlu kita ingat memang, semua berlebih nggak bagus. Minumlah sebelum haus, berhenti makan sebelum kenyang. Nah, Itu bagusnya. Jadi itu harus kita ingat. Kalau kita udah haus berarti tubuh kita sudah dehidrasi. Makanya kalau bangun tidur pasti tubuh dehidrasi langsung banyak minum air putih. Itu Mbak nanti kita perhatikan. Kalau kita makan terus minum, bagaimana? Naik tangga, blok-blok bunyi-bunyi kan? Kalau kita minum perut kosong, langsung serap itu tubuh kita. Lari tangga nggak bunyi-bunyi. Jadi memang itu harus kita ingat. Minum sebelum haus, jangan dehidrasi tubuh ya. Makan sebelum kenyang. Lebih baik mencegah daripada mengobati. oke. Itu harus kita ingat. Ya, luar biasa sekali ya. Sahabat belajar, jadi harus diingat-ingat tuh. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, oke. Apabila tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin sesi diskusi tanya-jawab kami tutup. Nah, sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada Pak Danang dan juga Ibu Zelda untuk memberikan closing statement. Silahkan Ibu Zelda terlebih dahulu. Baik, sahabat-sahabat tempat Indonesia, saat ini sangat luar biasa kita berbagi mengenai kesehatan. Tentu kita tahu anak itu adalah aset bangsa, aset negara yang perlu harus hidup sehat, cerdas, dicerdaskan, dan ceria. Maka tadi udah kita belajar bagaimana mengenai kesehatan. Hidup sehat enggak susah banget, kita harus banyak uang, tapi tadi bagaimana piramida makanan, kita perhatikan tadi semuanya, terutama kita sebagai role model.
Orang tua kalau masih suka jajan-jajan, ya anak kita pasti jajan. Kalau orang tua masih suka makan-makan daging, nggak makan sayur, anak kita pasti terus seperti itu. Jadi pastikanlah orang tua lakukan piramida makan yang benar. Anjuran dari Menkes kita, itu dari Menkes ya. WHO pun sama. WHO juga mengatakan itu juga. Udah tidak pakai lagi 4 sehat 5 sempurna. Ya. Nah, kemudian tadi kita ingat, kita dokter kita sendiri nggak sama ya. Nggak boleh kita samakan. Saya dengan Mbak Julfa ini dengan keadaannya nggak sama kita. Jadi tubuh kita beda-beda indikatornya. Seperti tadi ya, saya kalau memangnya MBN penyebabnya bukan karena kurang serat, tapi karena angkat beban atau terlalu lama dulu jongkok. Pernah tuh kami dulu ke Labuan Bajo ya, pelayanan. Saya semangat sekali. Semangat keluar dari ambil bagasi, tarik semua. Punya kain banyak barang-barang itu kan, namanya juga tim. Tahu apa yang terjadi? Saking semangatnya, hari pertama saya udah keluar, saya mau ke belakang udah berdarah. MBN toh. Nah itu contohnya. Jadi kita beda-beda. Bukan karena serat kurang. Jadi maka dikatakan Anda adalah dokter Anda sendiri. Maka dokter kalau tanya, nggak pernah dokter ngasih obat kan, tanya dulu toh. Nah ini, kita harus tahu kita bagaimana kita sampai sekarang saya nggak pernah MBN lagi. Udah saya tahu caranya rupanya. Nah kemudian tadi itu orang tua sebagai role model. Tadi pastikanlah Pak di rumah itu juga jangan sediakan lagi air minum di meja makan, iya kan? Kemudian jangan dibuat makan baru buah, cuci mulut, nggak harus cuci mulut, tapi buat dulu baru makan. Seperempat jam, setengah jam. Itu yang kita lakukan. Intinya bukan untuk apa-apa, supaya buah tercerap bagus. Kalau kita makan dulu baru buah, udah dicegah oleh makanan lain kan 5-6 jam, apalagi itu makan yang berat. Sehingga buahnya yang nggak keserap, terhambat. Itu ya, semoga dengan apa yang kita berikan tadi, tips-tips ini, pertama tadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Orang tua sebagai role model bagi anak kita dari segi kesehatan, belajar, dan keceriaan. Jangan buat anak Anda stres. Terus terang, kita masih banyak orang tua menuntut anaknya harus juara satu. Itu basi itu ya. Karena saya sebagai pendidik, didikan saya lihat bukan karena pintar jadi berhasil, tapi bagaimana dia untuk bisa hidup survive, bagaimana dia bisa berteman banyak. Maka tadi bagaimana learning to live together, ya kan? Bisa di tengah-tengah masa keadaan ini banyak temannya di mana ada, tidak akan sengsara keadaan. Nah itu dia. Jadi anak kita pun demikian, nggak hanya pintarnya aja, pintar oke. Tapi jangan paksakan anak itu harus juara 1. Akhirnya stres. Kalau stres apa yang terjadi? Kalau misalnya nggak suara, dimarah. Lambungnya asam lambung tinggi. Maka saya katakan anak hati-hati jangan stres. Saya nggak pernah tuntut anak saya juara 1. Kenapa? Saya lebih penting kesehatannya. Kalau anak kita udah asam lambung tinggi mulai kecil, sampai tua nggak akan sembuh. Itulah tips kita. Sayang anak-anak Anda, jangan dipaksakan. Berikan dia hidup ceria, belajar ceria, dan hidup sehat. Terima kasih rekan-rekan saya, sahabat-sahabat Indonesia Belajar, Kak Julfa dan Kak Danang. Oke, terima kasih Bu Zelda. Silahkan Pak Danang untuk memberikan closing statement. Mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Marilah kita mengasih tahu, menjadi role model, banyak makan sayur dan buah, minum air putih, istirahat cukup, olahraga yang cukup, sehingga anak-anak kita itu menjadi lebih sehat. Preventive better than curative, mencegah lebih baik daripada mengobati. The bright of tomorrow depends on what you do today. Kecemerlangan hari esok tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang. Mari kita siapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, ya, punya multiple intelligences, bakat, talenta, kemampuan yang diberikan Tuhan, kita kembangkan untuk kesejahteraan bersama, better life for all. Love and do it with love with you. Tersenyumlah, maka dunia akan tersenyum dengan Anda. Tersenyum, antusias itu menular. Senyummu adalah kesembuhanku. Dengan kita senyum meramah membuat orang itu bisa tentram, damai, dan bahagia.
Marilah kita ciptakan anak-anak yang ceria, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Kak Selda, Zulfa, dan sahabat pelajar, Mas Jayang Wakiman, Karina, Richard, Ren, Jessica, Fitra. Salam sehat, salam danang, datang untuk menang. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Terima Danan dan kasih juga Kak Bu Dana, Zelda Kak Zulfa. atas penjelasannya pada siang hari ini. Dan juga terima kasih untuk seluruh sahabat pembelajar yang telah bergabung di seminar online Indonesia Belajar. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Indonesia Belajar. Saya Zulfa dan tim Indonesia Belajar mohon izin pamit undur diri. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar berikutnya. Terima kasih.